Oke, di sini gue mau nge-review casing Tritron Pro 200 dari Armageddon. Kotaknya udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, seperti yang kalian lihat di depan gue udah ada casingnya yang udah gue keluarin dari boxnya. Dari dalam boxnya itu sendiri gue kagak ngeliat adanya warranty card atau manual book. Cuman untuk ngeklaim warranty cardnya kalian bisa ngeliat di bagian sisi boxnya ada QR code. Nah itu kalian bisa scan di situ untuk warranty cardnya. Di sini kita dapat garansi sekitar 1 tahun untuk casingnya, entah itu untuk tombol powernya bermasalah atau kabel-kabelnya bermasalah, itu kalian bisa klaim. Dan juga harga dari casing ini itu sekitar 400.000 dan terdapat 2 warna, yang satu warna hitam dan yang satu lagi warna putih. Yang di depan kalian ini warnanya hitam full black, yang satu lagi warna putih, cuman ini gue ngambilnya warna hitam karena gue orangnya itu kurang gresik ya, jadi takut berubah warna atau apa, lebih baik gue ngambil warna hitam. Dan juga gue berpikirnya gue bakal naruh ini di bawah, jadi bukan di atas meja atau apa. Jadi gue ngambil ini karena port USB nya juga ada di atas, so itu pilihan terbaik menurut gue. Kita dapat 4 kipas bawaan, itu ada 3 di bagian depan dan 1 bagian belakang, dan kipas-kipas tersebut udah ARGB. Dari tulisan di boxnya itu terdapat 1 slot tempat untuk hard disk dan 1 slot untuk SSD. Di bagian atasnya kita mendapatkan 1 USB 3.0 dan 2 USB 2.0, 1 audio port sama 1 microphone port. Lalu kita dapat tombol LED dan juga tombol reset. Cuman ini tombol LED-nya tuh nggak clicky sih yang gua rasain. Sedangkan kalau misalkan yang bagian tombol powernya ini clicky banget. Nah, bagian atasnya juga terdapat mesh dust filter. Jadi dust filter ini berguna untuk melindungi bagian dalam kalian dari debu-debu. Dan ini bisa dicuci guys. Ini bagian dust filternya juga sudah dilengkapi magnet. Ini kalau misalkan kalian geser-geser menggunakan 1, 2, atau 3 jari sih nggak akan nggak akan kemana-mana. Tapi kalau misalkan kalian langsung 5-5-nya langsung 1 telapak tangan begini langsung kebuka sih. Bagian sampingnya ini kita mendapatkan tempered glass, dan ini kaca beneran, nggak terlalu tebal, ketebalannya sekitar 0,45 mili. Dan kalau misalkan kalian lihat ini kayak warnanya tuh kayak ada filternya ya. Sebenarnya ini bukan, ini aslinya warnanya bening, cuman karena ada plastik letekannya depan belakang jadinya kelihatannya kayak ada filternya. Panjang VGA maksimalnya itu sekitar 320 mili. Itu bisa muat sekitar 3 VGA yang 3 fan, triple fan. Cuma kalau misalkan kalian make fan bagian depan itu muatnya sekitar 305 mili. Kalau misalkan VGA kaliannya itu panjang, itu lebih baik dicopot fan bagian depannya sekitar 1 gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya VGA yang relatif pendek kayak dual fan gitu, itu muat. Tinggi CPU coolernya bisa mencapai 165 mm. Jumlah kipasnya itu kalau yang di dalam boxnya sendiri itu bisa mencapai 6 fan. Jadi 2 bagian atas, 3 bagian depan, 1 bagian belakang. Cuma kalau misalkan kalian lihat dari tempat kalian beli gitu ya, di gambarnya itu bisa muat sekitar 8 fan, karena bagian bawahnya juga bisa kalian tambahin fan. Casing ini udah mendukung untuk motherboard ATX, micro ATX, dan mini ATX. Tapi untuk micro ATX, kabel manajemennya itu kurang, karena bagian bawahnya bakal terlihat ada kabel-kabel yang menjuntai atau terlihat gitulah. Soalnya kagak ada lubang-lubang untuk motherboard micro ATX untuk kabel manajemennya. Seperti yang kalian lihat di bagian sininya tuh
cukup untuk 2 fan, cuman bagian ini tuh kayak ada dudukan untuk storage lagi. Dan di sini bisa kalian lihat kita dapat 3 lubang untuk kabel manajemen. Cuma untuk motherboard micro ATX tuh nggak ada lubang lagi di sisi sininya. Jadi akan terlihat kabel-kabel yang bakal ngejuntai di sini ke sini. Casing ini juga sudah mensupport untuk water cooling, jadi kalian bisa pilih antara mau pakai fan cooling atau enggak water cooling, itu terserah kalian. Dan di depan tuh ada aksennya, ini rubber loh. Ya ini rubber, ada tulisan Armageddon-nya. Dan zoom, gue sih ngerasa ini keren banget ya, karena ini besi, ini terlihat kokoh banget, bahannya juga tebal ya, nggak gampang penyok. Cuman sayangnya tidak ada dust filter juga di bagian depannya. Dan untuk ngebuka bagian sampingnya yang bagian tempered glass ini sebenarnya kalian bisa pakai jari, diputar aja. Cuman untuk awal-awal gue ngerasain ini harus pakai obeng karena lumayan keras, dan juga ini modelannya bautnya lumayan gepeng ya untuk tipe jari yang gede kayak gue, terkadang suka susah gitu. Di sini kita bisa ngeliat nama di samping power supply covernya. Kalau misalnya kalian mau ngebuka kacanya itu lebih baik ditahan dulu guys, karena takutnya pecah atau meleset gitu, kepleset gitu. Kalau misalkan kalian mau ngunci lagi, gue saranin kalian cara diagonal. Jadi misalkan kanan atas terus ke kiri bawah, terus baru sebaliknya. Karena kenapa? Karena supaya kacanya juga lebih persisi, nggak pecah nahan beban yang awal dulu gitu. Takutnya kalian kelupaan kagak nahan. By the way, jarak mobo ke bagian atas case ini terlalu deket, jadi kalau dipasang radiator takutnya kepentok sama RAM. Nah, untuk ruang kabel manajemennya ini jari gua sendiri kagak bisa masuk ya, jadi ini sempit banget. Sedangkan untuk ini untuk bagian belakangnya, yang untuk di belakang motherboard. Sedangkan bagian sininya ini tuh cukup luas, jari gue masuk untuk bagian sini, tapi untuk sekedar daerah di bagian sininya aja. Jadi kalian harus mikir-mikir cara untuk kabel manajemennya. Dan juga kalian nggak bisa pakai kabel-kabel yang tebal, jadi kalian wajib pakai kabel-kabel yang tipis. Gue saranin kalian pakai power supply-nya yang modular dibandingkan yang non modular atau enggak semi modular. Untuk membuka bagian samping kirinya ini untuk kabel manajemen ini kita bisa menggunakan jari. Ini bautnya bisa kita pakai jari, atau kalau misalkan keras, gue sih awalnya keras ya guys, jadi harus pakai obeng untuk di awal. Ini ada 2 baut di atas sama di bawah. Bautnya kayak gini, mirip kayak baut untuk tempered glassnya, cuman ini murnya lebih panjang. Nah ini dianya, bahannya tipis, tapi menurut gua nggak terlalu tipis-tipis banget ya. Oke, bisa kalian lihat di room kabel manajemennya kayak gini. Dan kita di sini dikasih tempat untuk taruh kabel tis, jadi kabel-kabel bisa kita susun di sini. Ini ada 1, 2, dan masih banyak. Even ketika di bagian sininya juga, di bagian yang luasnya juga kita dikasih tempat untuk kabel tis juga. Ini ada beberapa. Nah, untuk fan casing yang gue dapat di sini, ini gue dapat Molex 4 pin. Ini berhubung ada 4, jadi tinggal digabungin aja. Dan juga di bagian fan casing belakangnya ini gue dapat kabel untuk ARGB yang nanti dicolokin ke mobo, dan ini untuk dicolokin ke front panel yang LED SW atau LED switch. Ini LED switch. Dan
fan gua ini dapat juga untuk synchronize kabel connecting untuk synchronize. Ini cuman agak sulit ya. Ini dia. Ini jadi nanti dicolok-colokin aja untuk empat-empatnya, dan nanti kita bisa ganti-ganti mode LED-nya lewat front panel. Oke, ini dia kabel-kabel front panelnya yang nanti bakal kita pasang di motherboard. Ada konektor power switch, terus ada power LED, HDD LED, terus ada USB 2.0, SD audio, terus USB 3.0, terus ada reset switch, dan juga di sini kita dapat bonus satu LED switch. Jadi kita bisa ngatur warna RGB dari fan-nya itu langsung dari casingnya tanpa harus pakai, dan karena bawaan fan-nya ini udah ada slot untuk LED switch-nya, jadi ini di sini gua colokin aja di sini. Oke, di sini gua lupa ngejelasin kalau misalkan 7 lubang ekspansinya ini tuh harus dipatahin, karena kalau misalkan kalian lihat misalkan di YouTube atau di TikTok atau di mana gitu ya, banyak casing yang mereka kasih lihat tuh udah ada bautnya, jadi tinggal buka baut, habis itu tinggal dilepas si penutup ekspansinya ini, dan kalau misalkan ternyata masih dipakai, nah itu tinggal dimasukin lagi dan juga dibaut lagi. Cuman kalau di sini ini tuh kalian cuma bisa dipatahin doang, dan kalau misalkan udah patah ini nggak bisa ditaruh lagi, jadi ya udah lepas aja kayak gitu. Nah, ini penutup ekspansinya yang udah sempat gua patahin satu, karena ini belum gua rakit jadi gua belum tahu butuh berapa yang gua patahin. Cuman ini sebagai contoh aja, ini gua putusin yang paling atas. Maksudnya gue patahin yang paling atasnya. Ini rak untuk hard disk, untuk tempat hard disknya dan juga tempat SSD-nya. Ini hard disk bagian bawah, SSD bagian atas, dan juga di sampingnya ini untuk tempat power supply. Dan bagian bawah power supply-nya ini bisa kalian lihat itu kagak ada dust filter ya. Jadi ada kemungkinan debu-debu bisa masuk dari bagian depan dan juga bagian bawah dan bagian belakang, karena ini yang ada dust filternya cuman bagian atasnya aja, sedangkan bagian depan, bawah, dan bagian belakangnya itu nggak ada dust filter. Bagian kaki-kakinya ini kita kagak dapet busa atau nggak karet supaya si casingnya ini nggak kemana-mana, nggak kegeser-geser, dan juga bagian pengunci untuk storage-nya ini kita nggak bisa putar-putar pakai jari ya, jadi wajib pakai obeng. Dan ini gelantung-gelantung, ini baut-baut tambahan untuk kita gunain nanti waktu ngerakit. Sayangnya di sini kita nggak mendapatkan slot USB Type C. By the way, kipas bagian belakangnya bisa mengganggu pemasangan motherboard yang punya heatsink besar, jadi better copotin dulu saran gua. Kalau misalkan pemasangan kabel SATA, kalau satu doang tidak masalah, tapi kalau misalkan dua dan bertumpuk itu sangat sulit dipasang karena kegencet atau terlalu sempit. Buat synchronize ke motherboard, kalian harus tahan tombol LED beberapa detik baru kipasnya bisa synchronize dengan perangkat lainnya. Oke, sekian untuk video review kali ini. Thank you for watching guys. Bye bye.